Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi luar biasa. Perkenalkan, saya Sinta Anggreni Milastin, perawat pelaksana dari Puskesmas Salim Batu. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Bulungan, angkatan ke-55 tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan Learning Journal MASN. Tapi pertama yang ingin saya sampaikan yaitu pengalaman belajar di hari yang pertama. Di hari yang pertama kita belajar agenda ketiga tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dalam mendukung smart governance. Proses pembelajaran tidak monoton di materi sehingga menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Tutor baik dalam penyampaian materi dan terdapat sesi kuis serta door prize untuk peserta. Nah, baru kita akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN di sini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar nilai, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Kedudukan ASN di sini terdapat dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan PPPK atau P3K yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS tertuang dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain gaji, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hak P3K tertuang dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain gaji, cuti, pengembangan kompetensi, tunjangan, dan perlindungan. Perbandingan antara hak PNS dan hak P3K yaitu pada hak P3K tidak terdapat jaminan pensiun dan hari tua. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kewajiban ASN. Apa sih kewajiban ASN itu? Kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Sedangkan kewajiban-kewajiban ASN antara lain setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di luar maupun di dalam kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menaati kode etik dan kode PLASN. Materi selanjutnya yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat bagi pegawai, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM yaitu perencanaan kebutuhan pegawai ASN terpilih,
Pegawai ditempatkan sesuai perencanaan. Jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian pengembangan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Bagaimana mekanisme pengelolaan ASN? Manajemen untuk PNS yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengajuan, penggajian dan tunjangan, penghargaan, perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta disiplin. Sedangkan untuk manajemen P3K yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Bagaimana jika terjadi sengketa dalam melaksanakan tugas sebagai ASN? Di sini saya paparkan mengenai penyelesaian sengketa. Yang pertama, sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Yang kedua, keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan. Yang ketiga, upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dapat dan badan pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu pemaknaan terhadap materi ASN yang saya dapat. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pegawai ASN berhimpun pada wadah korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia. Dan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.